Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho. Saya akan mempresentasikan tentang hambatan dalam komunikasi massa. Setiap komunikasi massa sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan, baik itu komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan komunikasi lainnya. Sebagai insan akademi yang berkecimpung dalam keilmuan komunikasi, sudah sepatutnya kita mengetahui apa-apa saja yang kemungkinan akan menjadi hambatan dalam proses komunikasi kita. Hambatan dalam komunikasi massa dikelompokkan menjadi 3, yaitu psikologis, sosiokultural, dan interaksi verbal. Mari kita membahas satu persatu. Pertama, hambatan psikologis. Alasan mengapa disebut hambatan psikologis karena hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Terdiri dari sub-pembahasan, yakni kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Yang kedua yaitu hambatan sosiokultural. Tentunya hambatan ini melihat lingkungan sosial dan budaya seorang ilmuwan. Membagi hambatan ini menjadi beberapa aspek, yakni keberagaman etnis, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan mekanis. Perlu diperhatikan dalam proses pengajian perbedaan norma sosial adalah hakikat dari norma sosial itu sendiri. Norma sosial merupakan suatu cara, kebiasaan, tata krama, dan adat istiadat yang disampaikan secara turun-menurun, yang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Ketiga yaitu hambatan interaksi verbal. Jenis hambatan interaksi verbal terdiri dari polarisasi, orientasi, intensional, evaluasi statis, dan indiskriminasi. Polarisasi merupakan kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrim, seperti baik atau buruk, atau positif atau negatif, sehat atau sakit, dan lain-lainnya. Kita mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat titik ekstrim dan mengelompokkan manusia, objek, dan lain-lain. Orientasi intensional mengacu pada kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian sesuatu dengan ciri yang melekat pada mereka. Dalam proses komunikasi massa, orientasi intensional biasa dilakukan oleh komunikan terhadap komunikator, bukan sebaliknya. Cara mengatasi orientasi intensional adalah dengan ekstensionalisasi, yaitu dengan memberikan perhatian utama pada manusia, benda, atau kejadian-kejadian di dunia ini sesuai dengan apa yang kita lihat. Evaluasi statis merupakan resiko yang perlu diketahui komunikator komunikasi massa. Pasalnya, evaluasi ini ditentukan oleh momen pertama proses komunikasi massa. Selanjutnya 13 peran media dalam demokrasi yang paling sentral. Demokrasi sendiri merupakan paham yang dianut oleh sebagian besar negara yang ada di dunia, di mana memiliki sistem pemerintahan, yakni kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, rakyat memegang peranan yang paling besar dalam jalanan pemerintahan. Indonesia sendiri saat menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana para wakil rakyat yang duduk dalam kursi pemerintahan merupakan hasil dari
pemilu yang dipilih oleh rakyat. Ada 13 peran media dalam demokrasi yang paling sentral. Yang pertama, sebagai ruang publik. Media berperan sebagai ruang publik di mana setiap orang memiliki hak untuk berekspresi, berpendapat, atau bahkan melontarkan kritik terhadap jalannya sistem demokrasi. Kedua, menghadirkan informasi. Pastinya media selalu hadir dengan membawakan berbagai informasi kepada khalayak ramai. Dalam negara demokrasi tentunya tidak ada batasan mengenai jenis informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas. 3. Memberikan perkembangan dalam berbagai sektor. Rakyat tidak mungkin tahu bagaimana perkembangan negara dalam berbagai sektor dan kehadiran media. Dengan adanya media, rakyat tentunya akan disuguhkan berbagai informasi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, jalannya pembangunan, jumlah penerimaan negara dari devisa dan lain-lain, serta tentunya perkembangan dalam berbagai sektor pemerintahan sebagai tanda peran media, maka rakyat akan buta informasi yang pastinya bukan hal seperti inilah yang merupakan bagian dari demokrasi. 4. Memberikan gambaran dan lukisan kondisi sosial politik. Media juga selalu hadir dan berperan dalam rangka memberikan gambaran situasi politik. Media lebih berperan dalam memberikan pilihan-pilihan alternatif mengenai sosok dan tokoh yang tentunya layak untuk dipilih. 5. Menyorot massa yang berkaitan erat dengan ranah publik. Dalam negara demokrasi pastinya kita akan selalu menemukan permasalahan baik intensitasnya biasanya sampai dengan kompleks yang kena mempengaruhi pemikiran khalayak ramai. Media memiliki peran yang krusial, yakni media diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pemikiran khalayak ramai sebagai bagian dari komunikasi kepemimpinan. 7. Menjamin adanya kebebasan berpendapat. 8. Sebagai bentuk kontrol dan kritik. Dalam negara demokrasi pastinya harus ada yang berperan sebagai kontrol dan kritik bagi jalannya roda pemerintahan sebagai penyebab keberhasilan dalam komunikasi. 9. Munculnya pembaharuan. Tidak jarang juga media memberikan pembaharuan dalam hal pemikiran dan ide di berbagai bidang. 10. Perubahan budaya. Media juga memberikan pengaruh dalam perubahan budaya di masyarakat, sehingga tentunya masyarakat semakin belajar mengenai makna demokrasi. Yang ke-11, propaganda pesan penuh harapan. Ada khalayak ketika rakyat mulai kehilangan harapan akan kemajuan bangsa ini sebagai bagian dari komunikasi organisasi. Yang ke-12, perubahan gaya hidup. Dalam negara demokrasi pastinya sebuah perubahan tidak akan dapat dihindarkan, terutama ketika hadirnya media yang mampu memberikan banyak informasi yang pastinya bisa membuat Anda merasa ingin tertarik atau bahkan terinspirasi sebagai cara berkomunikasi dengan baik. Yang terakhir yaitu yang ke-13, mendidik masyarakat. Peran sentral media yang terakhir dalam sistem demokrasi suatu negara adalah pastinya memberikan pendidikan kepada masyarakat. Sebab meskipun kita telah menjadi negara dengan sistem pemerintahan demokrasi dalam waktu yang lama, namun pada faktanya banyak masyarakat yang belum dewasa dalam menyikapi hak pilih dan kebebasan setiap individu. Maka dari itu media harus berperan dalam mendidik masyarakat untuk lebih bersikap dewasa serta menghormati hak demokrasi individu, yaitu 13 peran media dalam demokrasi yang paling sentral. Sekian dari saya, apabila ada kurang mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.